Materi 1 akan dijelaskan oleh Antika Purnamasari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Purnamasari dengan NIM 200141782. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dan wewenang penegak hukum dan tantangannya. Yang pertama, tugas dan wewenangnya. Penegak hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Sebagai pilar penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, jaksa, hakim, lembaga kemasyarakatan, dan advokat, memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Tugas aparat penegak hukum yang pertama yaitu tugas kepolisian, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegak hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, tugas lain dari kepolisian. Yang pertama, menerima laporan dan aduan. Yang kedua, membantu menyelesaikan perselisihan. Yang ketiga, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang keempat, mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan. Yang kelima, mengeluarkan peraturan kepolisian. Yang keenam, melaksanakan pemeriksaan khusus. Yang ketujuh, melakukan tindakan TKP. Yang kedelapan, mengambil sedikit jari dan identitas. Yang kesembilan, mencari keterangan dan barang. Yang kesepuluh, menyelenggarakan pusat informasi. Yang kesebelas, mengeluarkan surat izin atau keterangan. Yang kedua-belas, memberikan bantuan. Yang terakhir, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Baiklah, inilah yang hanya bisa saya sampaikan dan selanjutnya akan disampaikan teman saya. Terima kasih. Yang kedua dijelaskan oleh Alfiah Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Nurul Huda dengan NIM 200141772. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum diantaranya adalah yang pertama kepolisian yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan yang kedua Badan Pegawai Pasar Modal. Yang ketiga Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, dan yang keempat ada sipil dan TNI. Baiklah, di sini ada 5 lembaga penegak hukum. Yang pertama diatur pasal 22 Undang-Undang 2 tahun 2022 yang menerangkan fungsi kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua ada pasal 101 ayat 6 Undang-Undang Pasar Modal, yang dimana dalam penyelidikan Badan Pengawasan Pasar Modal dapat meminta aparat penegak hukum lain, yakni Kepolisian Republik Indonesia. Yang ketiga ada pasal 49 ayat 2 huruf I Undang-Undang OJK yang menerangkan bahwa penyidik OJK berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum lain, yakni jaksa dan kepolisian. Yang keempat ada pasal Undang-Undang MK yang menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum keadilan. Dan yang kelima pasal 1 angka 2 PP 16 2018 yang menerangkan bahwa polisi Pamong Praja atau Pol PP diberi tugas tanggung jawab dan wewenang dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Yang ketiga dijelaskan oleh Aisyarah Syafai Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyarah Syafai Aulia dengan NIM 200141771 dari Lombok 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 pilar penegak hukum. Nah, dari 4 pilar penegak hukum ini dikukuhkan advokat berstatus sebagai penegak hukum berubah menjadi 5 pilar penegak hukum.
Nah, pada ketentuan ini, sebagaimana termuat pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat yang menerangkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, maksudnya advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan memiliki kesetaraan, kedudukan, dan peran aparat penegak hukum lainnya. Sebagaimana diterangkan Dr. Andes Petrus Hardana, 4 pilar penegak hukum yakni kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga kemasyarakatan. Betul. Baiklah, selanjutnya ada tantangan penegak hukum. Nah, tantangan penegak hukum ini dikritikkan tentang penegak hukum. Ada 4 macam. Yang pertama, pandangan positifisme tidak berkoordinir keinginan pihak. Yang kedua, lebih banyak karena mendekati hukum pidana. Yang ketiga, hanya untuk menakut-nakuti, bukan karena menaati hukum. Keempat, tidak dapat diterapkan terhadap hukum tata negara. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat dijelaskan oleh Aprilia Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ananda dengan NIM 2141783. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tantangan penegakan hukum. Ada beberapa faktor yang cukup dominan dan perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Yang pertama yaitu lemahnya substansi perundang-undangan. Yang kedua, aparat penegak hukum yang tidak profesional dan defisit etika. Mereka kurang memiliki moral dalam penegakan hukum. Mereka ingin dihormati tapi tidak bertindak adil terhadap rakyatnya. Contohnya yaitu korupsi dan jalur damai di peradilan. Yang ketiga, adanya sistem dan prinsip peradilan yang belum terlaksana dengan baik dan kurang tersusun secara sistematis. Dan yang terakhir, masih rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat di daerah kita sendiri. Untuk perbaikannya dalam penegakan hukum, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, mempercayakan hukum dengan sikap yang realistis dan tidak menyerahkan secara absolut penegakan hukum kepada pihak yang berwajib. Yang kedua, masyarakat harus menyimpan kekuatan otonom untuk semata-mata dapat melindungi dirinya sendiri. Yang ketiga, tujuan yang dapat dimaksud untuk menciptakan ketertiban dan ketertiban serta menegakkan keadilan. Dan yang terakhir, penegak hukum harus berwawasan luas dan tidak memiliki kedalaman ilmu hukum dalam setiap masalah dan mempunyai banyak rasa keadilan yang berkiblat pada politik dan peraturan perundang-undangan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tantangan dan perbaikan penegak hukum. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima dijelaskan oleh Della Tricia Agesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Tricia Agesti dengan NIM 200141802. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dan wewenang jaksa. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyelidik. Selanjutnya, lembaga kehakiman. Yang pertama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya.
yang diberikan oleh undang-undang. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Semoga videonya bermanfaat. Kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.